Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang beranggotakan 1. Arfiansah Wahyu Cahyo Asmoro, 2. Maila Faisa Salmadian Nugraha, 3. Saya sendiri Nazilatun. Di sini kami akan mempresentasikan tentang metode diskusi, metode karya wisata, dan metode pembelajaran di luar kelas. Pada metode diskusi kami akan membahas tentang pengertian dan kelebihan serta kekurangannya. Pada metode karya wisata kami akan membahas tentang pengertian, kelebihan, dan kekurangan serta manfaatnya. Dan pada metode pembelajaran di luar kelas kami akan membahas tentang pengertian, kelebihan, dan kekurangan, tujuan, manfaat, dan jenis-jenisnya. Pengertian metode diskusi. Metode diskusi merupakan metode atau cara yang dapat diupayakan untuk meningkatkan kerjasama antar siswa, saling membantu, saling pengertian antara mereka dengan memberi suatu masalah atau untuk didiskusikan. Dalam kegiatan tersebut, mereka dapat saling bertukar pengalaman, saling tukar informasi, sehingga semua siswa dapat aktif dalam belajar. Kelebihan metode diskusi. 1. Memberikan peluang kepada siswa dalam memecahkan masalah secara bersama-sama. Yang kedua, meningkatkan rasa tanggung jawab siswa terhadap tugas-tugas yang dibebankan. 3. Meningkatkan motivasi belajar karena dalam kelompok siswa bersifat heterogen. 4. Setiap anggota kelompok memiliki peluang yang sama dalam memberikan gagasan terhadap permasalahan yang sedang dihadapi. Yang kelima, setiap siswa dapat saling melengkapi atau saling mengisi. Kekurangan metode diskusi. Kekurangan-kekurangan yang ditemukan untuk penggunaan metode diskusi secara mendalam pada anak didik dibutuhkan waktu yang lebih lama lagi. Sebab sebagian anak belum memiliki dasar-dasar pengetahuan tentang apa itu metode diskusi dalam pembelajaran. Pengertian metode karya wisata. Menurut Santoso, karya wisata adalah kegiatan belajar yang dilaksanakan melalui kunjungan ke suatu tempat di luar kelas sebagai bagian integral dari seluruh kegiatan akademis dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan. Menurut Husama, proses pembelajaran melalui karya wisata adalah proses pembelajaran dengan membawa siswa mempelajari sumber-sumber belajar di luar kelas dengan tujuan agar siswa lebih memahami serta memiliki wawasan yang luas tentang materi yang dipelajarinya di dalam kelas. Metode karya wisata adalah metode yang mengajak siswa langsung ke suatu tempat memanfaatkan sumber belajar yang ada di luar untuk beraktivitas lebih dekat dengan lingkungan. Dengan demikian, siswa dapat lebih terlibat secara aktif untuk memperoleh informasi sebanyak-banyak dari sumber nyata dan faktual. Kelebihan metode karya wisata. 1. Kegiatan belajar lebih menarik dan tidak membosankan. Siswa duduk di kelas berjam-jam, sehingga motivasi belajar siswa akan lebih tinggi. Kedua, hakikat belajar akan lebih bermakna, sebab siswa dihadapkan dengan situasi dan keadaan yang sebenarnya atau bersifat alami. Yang ketiga, bahan-bahan yang didapat atau dipelajari lebih kaya serta lebih faktual, sehingga kebenarannya lebih akurat. Kegiatan belajar siswa lebih komprehensif dan lebih aktif sebab dapat melakukan dengan berbagai cara seperti mengamati, bertanya atau wawancara, membuktikan atau mendemonstrasikan, menguji fakta, dan lain-lain. Yang kelima, menghindarkan terjadinya verbalisme atau dapat mengucapkan kata atau nama objek tapi tidak mengetahui apa maknanya. Yang keenam, memperkaya pengalaman murid-murid, terutama mengenai objek-objek di sekitarnya dan alam di sekitarnya. Yang ketujuh, mengembangkan, menanamkan, dan memupuk rasa cinta pada alam dan tanah air. Yang kedelapan, menanamkan, mengembangkan, dan memupuk keyakinan akan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini saya akan menjelaskan kelemahan metode karya wisata atau outdoor. Yang pertama, fasilitas yang diperlukan dan biaya yang dipergunakan sulit untuk disediakan oleh siswa atau sekolah. Yang kedua, sangat memerlukan persiapan atau perencanaan yang matang. Yang ketiga, memerlukan koordinasi dengan guru serta bidang studi lain agar tidak terjadi tumpang tindih waktu dan kegiatan selama karya wisata. Yang keempat, dalam karya wisata sering unsur rekreasi menjadi lebih prioritas daripada tujuan utama, sedang unsur studinya menjadi terabaikan.
Yang terakhir, yang kelima, sulit mengatur siswa yang banyak dalam perjalanan dan mengarahkan mereka kepada kegiatan studi yang menjadi permasalahan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang manfaat metode karya wisata bagi perkembangan potensi peserta didik. Yang pertama, siswa mendapatkan banyak informasi baru. Yang kedua, menambah pengalaman lapangan. Yang ketiga, melatih mental. Yang keempat, lebih memahami, belajar tidak hanya di dalam kelas, tetapi lebih dari itu, belajar lebih luas. Yang kelima, siswa lebih termotivasi dan sangat mendukung dengan cita-cita ke depan. Yang keenam, keseimbangan antara pembelajaran yang dilakukan di kelas dengan di luar kelas. Yang ketujuh, mengembangkan kreativitas siswa. Yang kedelapan, dapat menyalurkan inspirasi secara langsung terkait tentang materi pembelajaran di kelas. Yang kesembilan, melatih siswa untuk mandiri dan tanggung jawab. Dan yang terakhir, yang ke-10, latih keberanian siswa atau rasa kepercaya diri. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pengertian dari metode pembelajaran luar kelas. Pengertian metode pembelajaran di luar kelas adalah salah satu metode pembelajaran yang aktivitas belajarnya berlangsung di luar kelas atau seperti di taman, perkampungan, kebun, dan lain-lain, dengan tujuan untuk melibatkan pengalaman langsung serta menantang semangat petualangan siswa agar lebih akrab terhadap lingkungan dan masyarakat. Metode pembelajaran di luar kelas merupakan upaya mengajak lebih dekat dengan sumber belajar yang sesungguhnya, yaitu alam dan masyarakat. Pembelajaran di luar kelas ini juga membuat para siswa lebih dekat dengan masyarakat sekitar dan lingkungan sekitar. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang keuntungan dari belajar di luar kelas menurut Sujono 2007-208. Yang pertama, kegiatan belajar lebih menarik dan tidak membosankan. Siswa duduk di kelas berjam-jam sehingga motivasi belajar siswa akan lebih tinggi. Yang kedua, hakikat belajar akan lebih bermakna sebab siswa dihadapkan dengan situasi dan keadaan yang sebenarnya atau bersifat alamiah. Yang ketiga, bahan-bahan yang dapat dipelajari lebih kaya serta lebih faktual sehingga kebenarannya lebih akurat. Yang keempat, kegiatan belajar lebih komprehensif dan lebih aktif sebab dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti mengamati, bertanya atau wawancara, membuktikan atau mendemonstrasikan, menguji fakta, dan lain-lain. Yang kelima, sumber belajar menjadi lebih kaya sebab lingkungan dan dapat dipelajari bisa beraneka ragam seperti lingkungan sosial, lingkungan alam, lingkungan buatan, dan lain-lain. Yang terakhir ada siswa dapat memahami dan menghayati aspek-aspek kehidupan yang ada di lingkungannya, sehingga dapat membentuk pribadi yang tidak asing dengan kehidupan sekitarnya, serta dapat memupuk cinta lingkungan. Kekurangan menurut Sujatna 2027. 1. Kegiatan belajar kurang dipersiapkan sebelumnya yang menyebabkan pada waktu siswa dibawa ke tujuan tidak melakukan kegiatan belajar yang diharapkan sehingga ada kesan main-main. Yang kedua, ada kesan dari guru dan siswa bahwa kegiatan mempelajari lingkungan memerlukan waktu yang cukup lama sehingga menghabiskan waktu untuk belajar di kelas. Yang ketiga, sempitnya pandangan guru bahwa kegiatan belajar hanya terjadi di dalam kelas. C. Tujuan. Menurut Vera 2012, tujuan pembelajaran di luar kelas yang pertama, membuat setiap individu memiliki inisiatif personal. 2. Menyediakan latar yang berarti bagi pembentukan sikap. Yang 3. Membantu mewujudkan potensi setiap individu agar jiwa, raga, dan spiritnya dapat berkembang optimal. Yang keempat, memberikan kesempatan bagi anak-anak untuk merasakan secara langsung terhadap materi yang disampaikan. Yang kelima, memungkinkan siswa mengembangkan keterampilan dan ketertarikan terhadap kegiatan-kegiatan di luar kelas. Yang keenam, memberikan kontribusi untuk membantu mengembangkan hubungan guru dan murid yang lebih baik melalui berbagai pengalaman di alam bebas. Yang ketujuh, memberikan kesempatan untuk belajar dari pengalaman langsung.
Yang kedelapan, memanfaatkan sumber-sumber yang berasal dari lingkungan dan komunitas sekitar untuk pembelajaran. D. Manfaat. Menurut Sudatna 2011, yang pertama, kegiatan pembelajaran lebih menarik dan tidak membosankan. Yang kedua, hakikat akan lebih bermakna sebab siswa lebih faktual sehingga kebenaran lebih akurat. Yang keempat, kegiatan pembelajaran lebih komprehensif dan lebih aktif serta dapat dilakukan dengan berbagai cara. Yang kelima, sumber belajar lebih kaya sebab lingkungan yang dapat dipelajari bisa beraneka ragam. Yang keenam, siswa dapat memahami dan menghayati aspek-aspek kehidupan yang ada di lingkungan. E. Jenis-jenis pembelajaran di luar kelas. Menurut Vera 2012. 1. Education Training Plus. 2. Gathering Plus. 3. Taman bermain dan wisata alam. 4. Experiential Based Study. 5. Knowledge Management. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila banyak kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.